Aku Wulan, si pemulia tanaman di Australia. Oke, untuk video kali ini aku akan mulai menjawab pertanyaan yang masuk ke DM aku ya. Pertanyaan pertama yang masuk ke DM aku itu dari Sangaji yang aku sendiri pun dia bilang terinspirasi dari video pertama aku, dan itu yang membuat aku semakin semangat karena waktu aku baca DM ini itu aku baru pulang kerja ya, capek banget, secapek itu guys. Targetnya hari itu kalau nggak salah aku baca Rabu malam Kamis. Waktu itu aku harus hari itu aku harus bantu perusahaan packing grey pumpkin. Kalau kalian tahu ya, grey pumpkin itu gede banget, berat banget, segede gaban ya, itulah intinya itu. Terus aku baca DM dia, "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Kak Wulan, aku Sangaji Bratakusuma dan saat ini sedang menempuh studi di agroekoteknologi dengan fokus pada pemuliaan tanaman di Universitas Brawijaya dan sedang melakukan tugas akhir. Aku baru nonton video YouTube kakak tentang pengalaman kerja di Australia. Video kakak sangat menginspirasi. Aku tertarik banget dengan kesempatan untuk bisa bekerja di luar negeri, khususnya di sektor pertanian. Dan aku ingin belajar lebih banyak tentang bagaimana Kak Wulan bisa mendapatkan pekerjaan di sana dan beradaptasi dengan budaya kerja di negara lain. Jika Kak Wulan berkenan, aku sangat menghargai jika ada experience atau tips yang bisa kakak bagikan. Terima kasih banyak atas waktunya dan aku sangat menantikan balasan dari Kak Wulan. Best regards, Sangaji Bratakusuma." Waktu aku baca ini, first impressionnya apa coba? Sopan banget. Sopan banget. Ini kayak aku dapat surat dari penggemar gitu loh. Makasih ya Sangaji ya, makasih. Aku merasa terhormat bisa menginspirasi kamu, dan aku harap video-video aku bisa menginspirasi lagi banyak orang, dan aku bisa menemukan Sangaji lain di luar sana yang itu benar-benar aku semakin mensyukuri hidup aku karena bisa bermanfaat buat orang lain. Bermanfaat sama dimanfaatkan itu beda ya guys. Aku seneng bisa bermanfaat buat orang lain, dan ini makasih buat Sangaji karena kamu hari itu bisa karena kamu hari itu bisa mengembalikan semangat aku di waktu aku pulang kerja yang secapek itu. Aku mau kasih kamu sedikit gift, 300.000 buat kamu. Semoga kamu bisa semakin semangat untuk mengerjakan tugas akhirnya ya, karena nggak sedikit pula orang yang gagal di detik-detik terakhir. Dia harus menyelesaikan kuliahnya di tugas akhirnya. Jadi kamu nggak boleh patah semangat ya, kamu harus semangat terus. Aku tahu dari pesan kamu itu orang yang bersemangat. Jadi intinya semangat terus, jangan pantang menyerah. Kamu hebat, bisa sampai di titik ini, dan kamu harus terus menjadi hebat nggak perlu buat orang lain, tapi buat diri kamu sendiri. Kamu bisa buat diri kamu bangga pun itu udah hebat banget. Semangat terus buat Sangaji. Oke? Dan untuk menjawab pertanyaan dia, pertama dia tanya experience aku. Jadi aku udah bilang berkali-kali ya ke kalian, aku nggak punya experience yang eksplisit ke pertanian ataupun ke pemuliaan tanaman. Aku selalu bilang kalau aku tuh suka
biology. Dan waktu aku kuliah, aku jadi asisten praktikum beberapa mata kuliah, baik praktikum baik itu mata kuliah tentang tanaman ataupun hewan, aku ikuti semua karena aku sesuka itu. Dan aku bingung kalau aku harus ditanya bagian apa yang kamu suka dari biologi, aku bilang aku suka semua. Jadi waktu itu aku ikutin semua. Lalu paling itu aku experience kerja di bener-bener ada tanamannya ya waktu aku jadi asisten praktikum itu. Lalu selain itu aku bisa dapat kerjaan sebagai pemulia tanaman. Aku udah cerita ya guys, aku awalnya masuk perusahaan ini bukan sebagai pemulia tanaman, tapi aku sebagai packer, sebagai orang yang ngepack packaging buah. Waktu itu aku masuk Desember, jadi waktu itu perusahaan lagi harvest watermelon sama melons. Nah, aku bagian pack melons. Nah, aku nggak tahu ya, mungkin waktu itu kinerjaku bagus, lalu akhirnya aku dipilih dari semua teman-teman aku yang dipilih di training untuk grafting, pemuliaan tanaman itu. Nah, jadi kalau ditanya experience-nya, ya experience-ku cuma itu. Dan kenapa aku bisa jadi pemulia tanaman, ya aku tuh orangnya hanya memaksimalkan pekerjaanku di waktu itu. Jadi aku orangnya selalu maksimal dengan pekerjaan, tanggung jawab yang siapapun kasih ke aku berusaha mengerjakannya maksimal. Mungkin perusahaan puas dengan kinerjaku, lalu aku dipilih untuk training jadi pemulia tanaman, jadi grafter di sini, seperti itu. Jadi untuk kalian, tolong kalau kalian dipercaya oleh seseorang, apalagi oleh suatu perusahaan, tolong kerjakan secara maksimal ya, karena kita nggak tahu kedepannya kita akan seperti apa. Yang penting maksimalkan apapun tugas kalian, tanggung jawab kalian di waktu itu, seperti itu. Dan untuk sangaji, for your information aja, kalau kamu emang mau jadi pemulia tanaman di sini, kamu harus tahu waktu yang tepat kamu harus datang ke Australia. Kalau menurutku ya, yang penting kamu bisa masuk ke bidang agriculture dulu, terus kamu belajar atmosfer di sana, kamu tahu atmosfer di sana, di sini kamu bisa tahu, oh ternyata di sana ada perusahaan ini, oh ternyata di sana ada perusahaan ini yang merekrut karyawan setiap bulan ini, di sana ada perusahaan ini yang merekrut karyawan setiap bulan ini, di sana tuh kerjaannya gini. Nah, aku sendiri di perusahaanku ini, aku kerja sebagai pemulia beberapa tanaman ya, tanaman almond, tanaman pumpkin, tanaman watermelon, tanaman melon, lalu ada vines. Nah, setiap tanaman ini kan beda-beda waktunya ya. Ini spring, di waktu spring ini aku juga sebagai pemulia vines, yang mana aku waktu masuk perusahaan ini, apakah aku tahu ada vines di dalam? Enggak, aku sama sekali nggak tahu. Bahkan aku baru tahu ternyata perusahaan nggak cuma memproduksi melon atau watermelon itu ya waktu aku udah kerja sekitar 2 bulan di sini. Terus ada manajerku bilang, oh perusahaan ini tuh nggak hanya memproduksi ini, tapi di waktu musim ini dia juga produksi ini, nanti di low season ini produksi pumpkin dan sebagainya, seperti itu. Jadi saranku, kalau kamu mau ke Australia, mau bekerja di Australia,
kamu pilih dulu bidang agriculture-nya. Terus nanti kamu tahu atmosfer di sini gimana, kamu tahu perusahaan-perusahaan yang rekrut, kamu bisa deh ganti kerjaan yang kamu mau. Yang biasanya orang-orang cari itu biasanya sebagai packer yang aku bilang tadi, kalau enggak picker, pick orange, yang banyak banget dibutuhin itu pick orange. Nah, kamu bisa tuh mulai dari situ menurutku ya. Kalau pick orange itu biasanya waktu winter, tapi kalau waktu winter ke spring itu pick orange. Kalau melon sama watermelon itu cuma waktu mendekati summer, sekitar bulan November Desember. Nah, itu kamu bisa ke sini. Tapi ya kamu harus dapetin visa dulu. Jadi aku dulu cari pekerjaan dulu visa dulu guys. WHV itu nggak mudah ya. WHV itu harus dan itu nggak mudah, sama sekali nggak mudah, persyaratannya pun banyak gitu. Oh ya guys, sorry ya, aku agak sedikit pilek karena di sini masih dingin ya, ada heater, tapi kalau pagi aku biasanya emang kayak gini, aku agak sedikit pilek, jadi mohon maaf kalau mengganggu. Terus dia tanya juga tips. Nah, ini tips dari aku buat kalian yang mau kerja di Australia. Pertama, yang paling utama adalah aku selalu ngomong ke orang-orang yang tanya ke aku, bulatkan tekad. Oke, bulatkan tekad, karena bakal ada banyak banget rintangan yang bakal kamu lalui, yang bakal menerjang kalian di waktu kalian mempersiapkan semua hal itu, entah dari orang tua, entah dari teman, entah dari siapapun itu. Jadi yang jelas kamu harus bulatkan tekad terlebih dahulu. Kamu mikirnya kamu cuma punya satu jalan dan kamu cuma bisa maju terus, gak bisa mundur. Jadi sekalinya kamu memilih, sekalinya kamu memilih jalan yang mana yang mau kamu tempuh, jangan sekali-kali kalian balik. Itu yang selalu aku bilang ke orang-orang, ke yang tanya aku, jangan sekali-kali kalian balik. Kalian cuma punya satu jalan. Untuk masalah ini itu manusia itu terbatas guys. Mungkin otak kita mikir di depan sana itu jalan buntu, tapi Tuhan yang lebih tahu, Tuhan yang akan buatin jalan di depan sana. Kamu yakinin itu aja, jangan balik, bulatkan tekad. Orang mau ngomong apapun, kamu harus tetap maju. Kamu yang punya kendali penuh dengan diri kamu dan Tuhanmu. Dah, itu aja. Kamu sukses pun kamu yang ngerasain, dan amit-amitnya kamu gagal pun itu kamu juga yang ngerasain. Tapi jangan buat itu sebagai hal yang, kegagalan itu jangan dibuat sebagai hal yang down banget, tapi jadiin pelajaran. Aku selalu kayak gitu. Aku juga banyak gagalnya guys, tapi aku nggak nyerah. Soalnya ya aku yakin gagal itu bukan suatu akhir. Itu tuh hanya cara Tuhan untuk buat kita semakin kuat sama keadaan. Udah itu. Lalu yang kedua, aku nyontek, pelajari bahasa asing sebaik mungkin. Ya jelas ya guys, kalau tujuan kalian ke Australia itu, kalian ya jelas harus bisa bahasa Inggris. Karena minimal
minimal kalian paham lah kosakata sehari-hari. Kalau kalian mau ke agriculture, ya kalian tahu vocab-vocab di agriculture ini. Terus karena gini ya guys, sepengalaman aku ya, aku kerja sama big boss native sini, dia keturunan Jerman juga. Aku awal masuk sini, aku kena marah. Waktu itu aku mulai pemulihan fines, training fines. Lalu dia itu cek, dia kan suka cek tuh. Waktu itu aku nggak nangkep sama sekali omongan dia karena karena menurut aku dia itu kayak ngomong, kalau setiap ngomong tuh kayak diseret gitu loh, gitu. Astagfirullah, aku nggak ngejek tapi aku nangkepnya di awal-awal kayak gitu. Jadi aku nggak paham dia ngomong apa. Akhirnya aku dimarahin dong. Iyalah, dia ngomong berkali-kali tapi aku nggak paham. Aku dimarahin. Terus dia pergi. Terus setelah itu aku berdoa, aku tambah usaha lagi buat ngerti dia ngomong apa. Aku benar-benar nambahin usaha. Padahal guys, persiapanku sebelum berangkat, aku punya persiapan 7 bulan sebelum berangkat ke Australia, karena visaku granted itu bulan Juli, tapi aku baru berangkat bulan November. Berarti itu kan sekitar 6 bulan, 6 ya, Juli, Agustus, September, Oktober, November, 4 bulanan. Nah itu aku sampai mabok movie, English movie, West movie, Australian podcast. Aku sampai mabok, dan sampai sini aku masih kena marah karena aku nggak ngeh dia ngomong apa di awal-awal kayak gitu. Tapi semakin kesini, alhamdulillah banget, aku paham dia ngomong apa. Jadi ya dia nyaman kerja sama aku. Nah gitu guys, maksudku diusahain semaksimal mungkin kalian membuat college, membuat teman kerja atau atasan kalian itu nyaman buat kerja sama kalian, karena kalian tahu apa yang mereka omongin, tahu apa maksud mereka gitu guys. Maksudku tuh kayak gitu. Kalau kalian cuma termotivasi, sementing aku dapat IELTS 4,5 udah cukup, aku bisa ikut BHV. No, kalian nggak berhenti sampai situ, kalian harus kerja sama orang sini. Dan kalau kalian mau bertahan, ya seenggaknya kalian buat happy orang-orang yang kerja sama kalian dengan kalian paham, diajak ngobrol kayak gitu. Kalau di agriculture kan kita mainnya target ya, tiap hari target. Kalau kalian nggak langsung nggak langsung tahu apa yang big boss omongin atau atasan omongin ke kalian, itu kan wasting time banget kan. Jadi ya diusahain sebaik mungkin ya guys untuk bahasa Inggrisnya, oke? Dan bisa kok. Aku loh yang nggak ada apa-apanya bahasa Inggrisnya. Alhamdulillah bisa kok di sini, bisa bertahan di sini. Apalagi kalian yang menurut aku yang generasi setelah aku itu, kalian tuh lebih cascusnya gitu ngomong bahasa Inggris. Bisa lah, pasti bisa. Lalu yang ketiga, perbanyak relasi. Ini penting juga ya guys, karena relasi itu penting banget. Karena aku dapat pekerjaan di perusahaan ini ya karena apa? Karena relasi. Bukan privilege orang tua ya, aku relasi, privilege aku cari sendiri. Aku nemuin semua itu di mana? Di Pare. Jadi kalau kalian nanya ke aku, kakak tahu Australia dari mana, tahu kenalan yang kerja di Australia dari mana? Dari Pare. Tapi apakah ada agen atau agent yang ngeberangkatin aku? Sama sekali nggak ada. Di Australia itu nggak sama kayak Jepang atau Korea yang ada agent yang ngeberangkatin untuk kerja. Jangan berharap seperti itu. Di sini nggak kayak gitu guys, nggak ada agent kayak gitu. Apalagi
Mungkin ada, tapi itu black kali atau ilegal, aku nggak tahu pokoknya. Tapi ya gitulah, aku nggak mau berasumsi lebih jauh. Tapi yang jelas setauku nggak ada agent yang ngeberangkatin. Jadi ya kita mandiri, cari kerja sendiri, cari visa sendiri, buat paspor sendiri. Ya kalau kalian teman satu desa aku yang kalian tanya habis berapa, agentnya bayar berapa, nggak ada. Aku ngeluarin semua pure usaha sendiri satu-satu. Jadi kalau kalian mau ngikutin aku ya kayak gitu, emang kayak gitu prosesnya. Makanya aku bilang bulatin tekad kan di depan, yaitu karena itu. Berbanyak relasi tadi. Relasi tadi aku dapat banyak relasi di Pare. Lalu waktu itu perusahaan ini itu kan ada manajernya itu kan siswa Pare juga dulunya. Nah dia itu nge-share di grup Facebook kalau lagi cari packer. Ya udah, kebetulan kita itu dari guru yang sama, jadi ya alhamdulillah aku bisa masuk di sini gitu. Jadi perbanyak relasi dan berbuat baik sama orang, seperti itu guys. Lalu perbanyak baca sumber informasi. Ini yang keempat, perbanyak baca sumber informasi. Guys, zaman sekarang itu informasi gampang banget kan, gampang banget diperolehkan. Kalau kalian mau cari informasi WHV, kalian bisa buka web imigrasinya Australia, atau kalian bisa ikuti Dijen Imigrasi Indonesia Instagramnya, karena informasi bakal terus diupdate di situ. Kalau perihal WHV, aku pun juga selalu pantengin itu waktu aku mau war WHV. Jadi tolong jangan malas untuk cari informasi. Please tolong, aku nggak tahu sistem pendidikan Indonesia udah mulai diubah atau belum. Yang jelas sistem pendidikan di masaku itu salah besar ya. Guru-guru itu membiasakan muridnya untuk menghafal sesuatu. Jadi mereka itu menyuapi. Ini loh yang namanya stomata itu mulut daun yang ada di bawah daun, seperti itu. Contohnya seperti itu. Itu tuh kan hafalan ya. Itu kan kayak disuapi terus-menerus. Nah, jadi menghasilkan generasi yang manja, yang dia itu pengennya disuapi informasi terus-menerus tanpa harus mencari. Nah, itu yang aku sama sekali nggak suka. Guys, tolong kalian jangan malas cari informasi ya. Semua informasi itu ada. Kalian tinggal ngetik pakai gawai kalian masing-masing, pakai gadget kalian masing-masing, kalian bisa kok, bisa. Benar-benar informasi itu banyak banget. Tolong jangan males, karena kalau males ya udah kalian bakal ketinggal sama orang-orang yang lebih rajin, cari informasi, rajin mengupgrade diri, seperti itu. Oke? Lalu yang kelima, ikuti grup-grup Facebook, Telegram, ataupun WhatsApp. Ya, karena aku pun ngikutin ya grup-grup Facebook, Telegram, WhatsApp, semua aku ikutin karena ya aku mau tahu cerita orang-orang. Kalau di Sydney itu kayak gimana, kalau di Adelaide itu kayak gimana, kayak gitu. Terus ada update informasi nggak dari imigrasi? Biasanya aku dapat informasi dari grup-grup itu. Tapi jangan langsung ditelan mentah-mentah, kita cross check dulu. Kalau misal dari imigrasi ada perubahan gini-gini, aku baru lihat di webnya, kita aja cek aja di webnya apakah bener ada perubahannya gitu. Kayak gitu, jangan ditelan mentah-mentah. Terus kalau kita join di grup-grup kayak gitu, kita juga nemu relasi baru juga, kita punya teman seperjuangan kayak gitu kan, kita jadi lebih merasa
dilingkupi oleh orang-orang yang sevisi. Lalu kelilingi sekitarmu dengan orang-orang yang sevisi. Nah, itu yang keenam. Itu maksudku, berjuang itu kan nggak enak ya guys, kalau semisal ada orang yang membuat down semangat kita atau mental kita, itu bener-bener nggak enak kan. Makanya kita berusaha untuk cari circle yang sevisi, dengan tadi join ke grup-grup Telegram, atau kalau aku sendiri, aku sadar ya guys, lingkungan di rumahku itu bukan lingkungan yang mensupport aku untuk belajar bahasa Inggris. Jadi ya udah, aku langsung pergilah ke Pare, ke sumbernya. Jadi di sana aku bisa belajar bahasa Inggris setiap hari dan bisa mengupgrade kemampuanku dalam berbahasa Inggris juga. Intinya kalian harus menyadari kekurangan kalian dulu sebelum kalian melangkah ya guys. Seperti itu. Lalu yang ketujuh, berdoa dan restu orang tua. Ini tuh yang paling krusial, tapi aku taruh di akhir. Kenapa? Karena aku sendiri tuh, aku nggak mau ngecewain orang lain, terutama orang tuaku, karena aku udah ngomong duluan ke depan, "Pah, Ma, aku mau ke Australia, aku mau gini, aku mau gini. Nah, kalau semisal aku nggak berhasil, nggak jadi ke Australia, kan ngecewain banget kan. Mereka udah berekspektasi tinggi, tapi aku nggak bisa. Aku mikirnya kayak gitu sih. Jadi aku minta restunya malah di akhir. Mereka taunya ya aku mau ke luar negeri gitu aja, minta restunya awalnya gitu. Aku nggak langsung bilang Australia gitu. Terus ya udah, mereka kasih izin, tapi ya karena gimana ya guys, mereka udah keluar uang banyak buat kuliahin aku, tapi aku malah mau keluar duit lebih banyak lagi dengan aku pergi ke luar negeri. Mereka kan semakin mikir ya, karena mereka itu simple mikirnya, mereka pengen aku jadi PNS di rumah kayak gitu. Tapi aku menyadari bahwa aku tuh punya jiwa petualang yang tinggi. Aku pengen belajar banyak hal, aku pengen tahu dunia, and it works, dan ya kayak gini. Yang tadinya orang tuaku merestui, tapi masih sering kayak ngirimin link-link info-info CPNS kayak gitu. Tapi ya karena aku tuh tipe yang kalau aku belum niat, ya aku nggak akan menyentuhnya sama sekali. Jadi aku bener-bener setiap kali dikirim kayak gitu, nggak dulu. Bukan aku nggak mau jadi PNS ya guys, aku pengen, tapi nggak sekarang. Karena itu tadi, aku masih pengen explore banyak hal, aku masih pengen punya banyak pengalaman, biar aku nanti sewaktu jadi dosen, aku bisa membagikan pengalamanku, menginspirasi banyak mahasiswaku, sehingga mereka itu ya bisa mikir out of the box kayak gitu. Intinya ya gitu guys. Kalau kalian dengar suara perutku, sorry, karena ya di sini udah jam 12 tapi aku belum makan sama sekali, karena aku saking excitednya. Ini hari Sabtu, hari ini aku off day, karena ini tuh hitungannya masih low season ya, belum mulai planting, belum mulai tanam kayak gitu. Jadi ini masih low season, kerjaan belum terlalu banyak. Jadi kadang hari Sabtu kita off ya, seperti itu. Hari ini aku off dan aku bisa buat video. Ini udah jam 12 tapi aku belum makan sama sekali. Jadi sorry kalau kalian dengar perutku keroncongan. Sorry banget. Ini demi kalian guys.
Thank you buat Sang Aji atas pertanyaannya. Sebenarnya kamu tanya lagi kan, kamu di DM yang akhir-akhir kayaknya kamu tanya lagi ya. Nanti aku akan jawab lagi. Kalau untuk video kali ini udah cukup dulu ya, ini udah terlalu panjang. Untuk yang poin ke-7 tadi, berdoa dan restu orang tua itu penting banget. Karena kita itu kalau di kepercayaanku ya, kita itu hanya hamba, yang mana kita itu harus ikuti kehendak Tuhan kita, mau dibawa kemanapun, mau dijadiin apapun, karena hanya Dia yang tahu tempat mana, kerjaan apa, hal apa yang paling tepat untuk kita, paling baik untuk kita. Dan untuk restu orang tua itu adalah kereta cepatnya. Kalau kita bisa dapetin restu orang tua, kita bisa meluncur lebih cepat. Jadi baik-baiklah kalian kepada orang tua kalian, kalau terutama kalian yang masih punya orang tua. Untuk yang enggak, kalian masih bisa kok berbuat baik kepada mereka dengan mendoakan mereka, dan itu aku yakin pasti ada juga balasannya. Seperti itu ya, kalian percaya sama jalan dari Tuhan itu yang terbaik. Kalau kalian udah berusaha maksimal ya. Oke. Terima kasih guys. Oh ya, aku selalu lupa di closingnya, jangan lupa untuk komen, like, share videoku kalau emang dirasa kamu suka sama kontennya. Kalau ada pertanyaan bisa komen di bawah. Kalau emang ada orang-orang yang dikiranya itu, oh ini kayaknya temanku lagi cari info, kalian bisa share. Atau ada keluarga kalian yang pengen mungkin dia kayaknya cocok deh WHV, dia kayaknya emang cocok deh, pengen keluar negeri deh, kalian bisa share. Dengan share kalian itu kalian juga ikut andil dalam berbuat baik loh guys, itu gratis juga. Jadi makasih ya guys, aku nggak cari viewers sebenarnya, aku cuma cari hidupku biar lebih bermanfaat buat orang, informasiku biar lebih bisa membuka wawasan kalian. Seperti itu. Aku sebenarnya nggak cari viewers, karena alhamdulillah penghasilanku di sini udah cukup. Aku cuma mau lebih bermanfaat aja. Oke? Makasih guys. Bye. See ya.